Loh, apa nih? Kok rekam-rekam? Nggak tahu, ngapain sih? Oh, ini loh, Nawa Kreatif mau ikut kita keliling MCC. Oh alah, ngobrol dong. Yuk, ikut kita keliling MCC. Berada di pusat kota Malang, Malang Creative Center hadir menjadi wadah bagi para pelaku ekonomi kreatif. Kali ini kita akan building tour di Malang Creative Center. Penasaran ada apa aja di MCC? Mari kita mulai dari lantai paling bawah. Basement. Tempat parkirnya bisa menampung sampai 150 motor dan ingat ya, tarifnya cuma Rp2.000. Lantai 1. Di lantai 1, kalian juga bisa parkir mobil. Tarifnya cuma Rp3.000 dan kapasitasnya bisa untuk 30 mobil. Outdoor stage, yang pertama kalian lihat ketika datang ke MCC. Buat Nawa Kreatif yang mau adain acara musik kecil-kecilan bisa di sini. Dijamin nyaman menikmati serunya acara sambil melihat suasana sekitar. Nah, Nawa Kreatif, kita udah ada di lantai 2 nih. Emang di lantai 2 ada apa aja sih? Kalau di lantai 2 ini, kita ada hall, ruang podcast, CPG, dan juga masih banyak lagi. Lantai 2. Sekarang kita di lantai 2 gedung MCC. Yang pertama ada Multifunction Hall, tempat terbuka untuk umum yang ada di lantai 2 berkapasitas 200 orang yang sudah dilengkapi fasilitas videotron, kursi, dan sound system. Ruangan di sini tersedia untuk umum seperti fashion show, pertunjukan musik, hingga talk show. Yuk, sekarang kita intip ruang podcast. Halo Mas. Iya Kak. Nah, kebetulan nih Masnya lagi ada proyek apa ya? Kami sekarang lagi ngerjain proyek dari sekolah Kak. Oh gitu. Terus kalau menurut Mas, kira-kira fasilitas di ruang podcast ini gimana? Sangat memadai dan kita tinggal bawa SD card aja buat rekaman. Oke, makasih ya Mas. Ya. Fasilitas yang disediakan ada satu set peralatan podcast seperti TV, mic condenser, sound card, kursi, dan headphone. Ruangan ini biasanya digunakan oleh komunitas, lembaga, institusi, dan masyarakat umum untuk membuat konten podcast. Nah, di samping ruang podcast juga ada ruang broadcast nih, Ker. Biasanya digunakan untuk produksi konten seperti webinar. Di sebelahnya, terdapat tempat buat Nawa Kreatif yang tertarik dengan dunia game loh. Kalian bisa melihat adanya game center and animation yang bisa digunakan tidak hanya sebagai tempat bermain dan berlatih game, namun bisa kalian gunakan sebagai ruangan inkubasi game developer lokal. Ruangan ini juga bisa dimanfaatkan untuk menggelar turnamen, workshop terkait e-sport, hingga training camp. Ruang City Planning Gallery. Kemudian, MCC juga memiliki ruang City Planning Gallery yang menjadi tempat menampilkan sejarah dan perencanaan kota Malang dari masa lampau hingga masa depan. Terbuka untuk umum dan dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran, Nawa Kreatif bisa menggunakan berbagai teknologi canggih yang ada, seperti video mapping, augmented reality, virtual reality, dan interaktif selfie. Salah satu fasilitas terbaru yang ada di MCC, eskalator yang ada di lantai 2 hingga lantai 7. Selain menggunakan elevator, Nawa Kreatif bisa gunakan eskalator untuk akses menuju ke lantai tujuan kalian. Nah, Nawa Kreatif, sebelum kita lanjut keliling MCC, kita isi amunisi dulu yuk di lantai 3. Sekarang kita ada di lantai 3, Ker. Di sini terdapat beberapa ruangan yang memiliki berbagai fungsi. Untuk area paling luas di lantai 3 yaitu open public space depan, terbuka untuk umum dan biasanya digunakan untuk pelaku aircraft melakukan exhibition. Selain open public space, juga ada kantin buat umum nih, Ker. Kalau
ini ruang rapat kelas yang berkapasitas 15-50 orang. Fasilitasnya ada meja, kursi, proyektor, sound, dan mic wireless. Di sampingnya ada ruang meeting. Ruangan ini berkapasitas maksimal 30 orang dengan fasilitas meja, kursi, papan tulis, dan sound system. Fungsi ruangannya bisa buat pertemuan rutin, tempat diskusi maupun rapat, workshop, dan seminar. Selanjutnya ada food lab dengan kapasitas 15-25 orang. Food lab dilengkapi dengan peralatan produksi makanan, kursi, dan sound system. Ruangan ini dapat digunakan oleh berbagai kalangan loh, baik komunitas, lembaga, institusi, maupun masyarakat umum. Nah, di lantai 3 ini juga ada multifunction room. Ruangan ini berkapasitas hingga 48 orang dengan fungsi sebagai tempat pameran, talk show, dan workshop. Dan area terakhir di lantai 3 yaitu Open Public Space Barat yang menjadi tempat multifungsi untuk pameran, latihan akting, maupun teater. Lanjut, sekarang kita ada di lantai 4. Nah, kalau di sini ini ada lab komputer, coworking space, studio musik, dan masih banyak lagi. Nah, di lantai 4 ini ada 7 ruangan nih, Ker. Yuk kita jelajahi satu persatu. Pertama, ada lab komputer yang sering digunakan sebagai tempat workshop desain, animasi, game, dan digital marketing. Ruang ini berkapasitas 40 orang dengan fasilitas 26 unit komputer, papan tulis, dan mikrofon. Di sampingnya ada beberapa coworking space. Ruangan ini menjadi tempat untuk berkolaborasi, sharing ide, dan meeting project. Kapasitasnya sekitar 10 orang dengan fasilitas meja, beanbag, dan kursi panjang. Lantai 4 juga memiliki ruang multipurpose area. Di sini dapat digunakan untuk exhibition dan bazar. Ruang ini punya kapasitas hingga 150 orang untuk masyarakat umum, lembaga, komunitas, dan institusi. Kita juga punya studio musik loh di lantai 4 ini. Kapasitasnya 8 orang dengan fasilitas gitar, drum, bass, keyboard, mixer, sound system, dan 1 set komputer. Bisa dipakai sama musisi, komunitas, lembaga, institusi, dan masyarakat umum. Selanjutnya, ada ruang kriya dalam dengan kapasitas 20-30 orang. Masyarakat umum, komunitas, lembaga, dan institusi boleh kok menggunakan ruangan ini. Dan ruangan terakhir di lantai 4 yaitu galeri seni dengan kapasitas 50 orang. Dapat digunakan oleh masyarakat umum, komunitas, lembaga, dan institusi. Ada nawak kreatif lagi. Kita sekarang lagi nugas nih di lantai 5. Gimana? Nyaman kan? Sekarang kita berada di lantai 5 nih. Yuk langsung menuju ke ruangan yang pertama. Nah, yang pertama ada 2 ruangan amphitheater. Di sini terdapat fasilitas meja, kursi, sound system, mic wireless, proyektor, dan layar untuk keperluan event kalian. Ruangan ini berkapasitas maksimal 200 orang dan bisa digunakan oleh masyarakat umum, komunitas, lembaga, hingga institusi. Studio foto. Ruangan ini dilengkapi dengan 2 set meja rias, sofa, dan sound system. Next, ada 2 ruangan coworking space yang merupakan area bekerja multifungsi. Fasilitasnya dilengkapi dengan meja panjang, 10 pieces kursi, dan whiteboard sesuai kebutuhan. 2 ruangan ini memiliki kapasitas 10 orang. Ruangan yang terakhir ada ruang fashion dengan fasilitas manekin, mesin jahit, stand, hanger baju, dan kursi berkapasitas 10 orang. Ruangan ini difungsikan sebagai area pameran dan produksi fashion. Nah, yang ini multi-purpose area. Kita bisa melihat fasilitasnya ada sofa dan meja. Dan di area ini terdapat tenan-tenan makanan yang tergabung dalam gastropreneur. Jadi, kita bisa nyantai sambil berdiskusi di sini. Yuk, kita naik 1 level di lantai 6 nih, Ker. Di lantai 6 ada ruangan perpustakaan dengan kelengkapan meja,
kursi, whiteboard, TV, sound, dan mic. Kapasitasnya 25 orang. Kalau di lantai 6 ini, Nawak Kreatif bisa datang ke perpustakaan secara gratis loh. Nah, buat nawak kreatif yang suka membaca, yuk coba datang aja ke sini. Ruangan ini dapat digunakan oleh masyarakat umum, komunitas, lembaga, dan institusi. Nah, kalau kalian punya event besar-besaran, Langsung aja datang ke Auditorium Malang Creative Center, tepatnya di lantai 7. Wow, luas banget nih. Ya benar, ini auditorium. Di sini kalian bisa menggunakan audio lengkap seperti mixer, sound system, dan mic wireless untuk kebutuhan event kalian. Kalian butuh ruangan terbuka, kalian bisa ke rooftop. Di sini, kalian bisa berfoto-foto atau membuat video konten sesuai keinginanmu. Gimana? Udah pada tahu kan? Mending kalian langsung aja datang ke sini. makanya sih sebelum basi, mau kolaborasi. Bisa di MCC.